sini saya akan menjelaskan tentang edukasi politik dan juga sistem politik yang ada di Indonesia. Mulai dari pengertian, ciri sistem politik, dan juga tujuan politik yang ada di Indonesia, serta contoh studi kasus politik yang ada di Indonesia. Saya mulai yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem. Sistem itu sendiri adalah keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Dan pengertian politik, cara seseorang dalam membuat keputusan dalam kelompok masyarakat. Atau menurut saya politik itu adalah kendaraan untuk menuju kekuasaan yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Politik juga bisa membantu proses pemerintahan untuk mengatur sistem pemerintahan yang sudah ada. Lalu kita ke ciri sistem politik, yaitu ada 4 ciri sistem politik. Yang pertama, sistem politik memiliki unit dan batasan. Yang kedua, memiliki input dan output di dalamnya. Yang ketiga, memiliki diferensiasi. Dan yang keempat, adanya integrasi. Tujuan politik di Indonesia antara lain melindungi hak warga negara tanpa pengecualian. Kedua, untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memastikan terlaksananya pendidikan. Dan yang keempat, menjaga keamanan dan perdamaian. Dan untuk contoh studi kasus politik kali ini, saya mengambil contoh misalnya tentang capres atau pemilu yang akan diadakan 2024 tahun depan. Sekarang kita bisa melihat baik di televisi ataupun di koran, ada 3 calon presiden, yaitu Anies Baswedan yang dulunya ada mantan gubernur Jakarta, dan juga Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang saat ini menjabat di pemerintahan Jokowi, dan juga yang terakhir adalah Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketiga orang ini berpolitik dan diusung oleh masing-masing partai yang ada di Indonesia. Misalnya Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem, Prabowo sendiri sebagai Ketua Umum Gerindra diusung oleh partainya sendiri, dan juga Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP. Mereka berpolitik untuk mendapatkan hati masyarakat untuk mencapai tujuan ingin menjadi presiden di 2024 yang akan mendatang. Dengan cara misalnya turun ke masyarakat untuk mencari suara atau simpati masyarakat, atau juga bisa menceritakan program-program yang ingin mereka lakukan jika mereka nantinya terpilih sebagai presiden. Di sini juga banyak partai politik yang berkelompok untuk mendukung ketiga calon presiden tersebut. Dengan begitu, suara yang dihasilkan bisa akan banyak dan mempermudah suara yang terkumpul sebagai capres di pemilu 2024 yang akan mendatang. Ada juga contoh kesalahan berpolitik yang ada di Indonesia. Misalnya pada saat COVID-19, Menteri Kementerian Sosial Juliari Batubara melakukan korupsi dana bansos, yang dimana saat itu masyarakat banyak mengalami kesusahan dari mulai segi ekonomi dan juga hilangnya pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi ekonomi dan juga sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Saya mulai yang pertama adalah tentang pengertian ekonomi sendiri. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kemakmuran. Lalu pengertian sistem ekonomi itu sendiri adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengatur, mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi yang ada di negara tersebut. Kemudian ada ciri sistem ekonomi. Yang pertama adalah metode kontrol atas faktur dan alat produksi. Yang kedua, mekanisme koordinasi, sistem mengambil keputusan, bentuk organisasi, mekanisme pilihan publik, dan yang terakhir adalah sistem distribusi. Fungsi sistem ekonomi ada juga sebagai pendorong untuk memproduksi barang, mengatur pembagian hasil produksi barang di seluruh anggota masyarakat, mengkoordinasi kegiatan setiap individu di dalam suatu perekonomian,
Dan yang terakhir, menciptakan mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa yang diproduksi bisa berjalan dengan baik. Penerapan sistem ekonomi Indonesia adalah adanya BUMN, koperasi, dan serikat pekerja. Kemudian saya akan memberikan contoh studi kasus sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Misalnya PT Freeport. Freeport yang ada di Papua merupakan tambang emas hasil alam asli Indonesia, tetapi banyak yang mengelola adalah pihak Amerika dibandingkan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia atau kemampuan manusia Indonesia untuk mengelola emas tersebut supaya bisa menghasilkan uang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Papua sendiri dan juga bisa menyumbangkan devisa kepada negara. Akan tetapi karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, pihak Amerika mengambil ahli bahwa sebagian saham PT Freeport adalah milik Amerika yang mereka kelola dari Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi sosiologi dan sistem sosial yang ada di Indonesia. Jadi pertama, penjelasan sosiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Lalu ada ruang lingkup sosiologi. Yang pertama, peran dan kedudukan sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang disadari oleh nilai-nilai norma. Lalu yang ketiga, ada masyarakat dan kebudayaan daerahnya sebagai masyarakat nasional di Indonesia. Lalu yang terakhir, perubahan masalah sosial budaya yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Lalu ciri sosiologi adalah bersifat empiris, bersifat teoritis, terus bersifat kumulatif, dan bersifat non-etis. Contoh studi kasus yang saya ambil adalah banyaknya pengangguran di Indonesia yang menyebabkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dengan adanya pengangguran di Indonesia, maka tingkat kriminalitas di bangsa Indonesia ini semakin tinggi karena adanya tuntutan hidup dan juga lingkungan sosial yang menyebabkan kesenjangan itu terjadi.